Kalau dia berani, gua tantang aja. Berani nggak dia? Kalau dia laki-laki, ayo sebarkan aja. Berani nggak? Ada nggak? Karena itu sama sekali nggak ada. Nggak ada. Itu fitnah nggak ada. Ya jelas lah kalian gua. Itu fitnah nggak ada. Makanya tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu. Nggak usah disebarkan. Ada nggak? Tunjukkan aja ke kalian. Tunjukkan aja dulu. Nggak usah disebarkan. Ada nggak? Udah santai. Orang udah di penjara ya wajar lah mengeluarkan berbagai gertakan-gertakan. Kita mah nggak peduli, penting dia masuk aja dulu, makan makanan penjara dulu, ya. Kasus mana juga mana nggak ada. Buktinya saya tantangin tuh nggak ada yang berani juga. Udahlah, ya tanya mereka lah, mereka yang ngomong. Sedikit miskomunikasi ya, yang perlu juga saya klarifikasi. Bahwa saya melihat dari akun media sosial kuasa hukum dari Mbak Vena, ada beberapa postingan beliau yang menyampaikan bahwa kami ini istilahnya mengancam. Kami mengancam, kami menggertak soal kasus Bogor. Perlu diluruskan bahwa saya tim kuasa hukumnya keluarga dan keluarga pun nggak tahu menahu soal apa yang dimaksud oleh beliau terkait dengan kasus Bogor. Ya. Kalau kami tetap keluarga pada prinsipnya dari awal ya Mbak ya, dari tanggal 8 Januari 2023 itu keluarga besar tetap pada prinsipnya adalah ingin melakukan upaya ya bersilaturahmi dan mungkin meminta maaf secara langsung kepada Mbak Vena dan keluarganya, dan juga tetap mengedepankan perdamaian. Jadi nggak benar itu kalau dibilang kami mengancam, kami tidak mau damai. Enggak lah, ngapain buang waktu? Saya udah bilang sama PNU, udahlah, orang sudah masuk penjara, ya tentulah mengeluarkan berbagai itu biarin aja lah. Apa salahnya kalau Pak Ferry itu melakukan pembelaan terkait dengan dirinya sendiri, terkait apa yang pernah dia alami, kan begitu? Yang kita sampaikan ini kan fakta, bahwa Pak Ferry pernah mengalami itu, gitu loh. Pernah tahu ada peristiwa itu, pernah tahu ada kejadian itu. Itulah yang Pak Ferry akan sampaikan kalau memang nanti beritanya semakin liar. Sebagai upaya apa? Sebagai upaya pembelaan diri. Begitu loh. Jadi tidak ada fitnah, tidak ada mengancam, tidak. Ini kan disampaikan apa adanya. Sama halnya ketika kuasa hukum dari Bu Fe mengatakan akan membuka sejarahnya Pak Ferry, kan begitu. Apa yang diketahui Bu Fe tentang Pak Ferry? Katanya akan dibuka, kan begitu. Jadi ya masing-masing kan punya, karena mereka ini kan bagaimanapun hubungan suami istri yang masih sah loh, masih suami istri loh. Tentu masing-masing kan punya nih. Oh dulu suamiku pernah begini, oh istriku pernah begini. Nah makanya itu yang kami berharap supaya tidak ada pemberitaan-pemberitaan yang semakin liar. Kami berharap jangan begitu loh, stop lah. Ayolah kita bagaimana menyelesaikan ini dengan baik. Satu, kalaupun tidak bisa selesai dengan baik, ayolah kita ikutin proses hukum dengan baik tanpa mengeluarkan lagi isu-isu yang lain begitu loh. Kan kemarin isunya udah berlebihan. Dalam hal ini adanya suatu proses yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya yang terkait dengan laporannya saudara kita RB ya. Tentu mekanisme ini sudah berproses. Kemarin rekan-rekan sudah melihat bagaimana perkembangannya. Untuk saat ini kita tunggu dari penyidik masih bagaimana proses ini. Iya, kita tunggu, kita lihat aja nanti ya. Jadi pasti saya Bang, itu yang di tanah udah gimana Bang? Secara resminya apakah tersangka itu perempuan ataupun laki-laki akan segera kita informasikan dalam waktu dekat. Ditunggu 1x24 jam ya. Kita akan segera rilis. Nanti akan kita sampaikan besok secara resminya karena kita kan masih dalam proses administrasi. Jadi memang ditunggu saja. Nanti semuanya itu akan kita sampaikan siapa tersangkanya, kemudian bekerja di mana, sebagai apa, motifnya seperti apa yang cukup kita kaget juga. Nanti kita akan sampaikan dalam waktu dekat. Yang pasti bersyukur ya karena memang laporan ini kan yang memang yang benar-benar yang materi yang utama ya. Jadi mungkin dari klien kami menyampaikan terima kasih kepada
pihak penyidik karena sudah melakukan proses ini dengan cepat. Saat ini sih memang klien kami secara psikologis masih bisa ini ya, baik-baik aja sih gitu. Memang terganggu karena memang adanya hal ini cukup mengganggu secara psikologis. Ya, nanti ditunggu aja pasti. Yang pasti sih sekitar 3 sampai 7 akun ya yang saat ini memang sudah resmi kita laporkan. Terkait dengan materi yang disampaikan kepada publik atau yang ditujukan kepada Mas Rizky maupun Mbak Lesti kemarin, kita boleh membenci, kita boleh nggak suka kepada seseorang, namun ingat ada batasannya yang dimana di sini hukum berdiri untuk menjaga batasan tersebut. Orang boleh memiliki hak untuk menyampaikan bahwa saya nggak suka dengan Rizky, saya nggak suka dengan Mbak Lesti, tetapi ingat, dan kita perlu ketahui bersama, Mas Rizky dan Mbak Lesti juga memiliki hak juga, apalagi terutama terkait dengan hal-hal yang bersifat ujaran kebencian, yang dimana di sini Mas Rizky dan Mbak Lesti mempergunakan hak hukumnya juga untuk memproses hal yang sudah dirasa melampaui dari batas yang dapat diterima. Saya rasa itu yang cukup saya jelaskan, dan itu juga yang disampaikan oleh Mas Rizky dan Mbak Lesti, baik keluarga besar juga menyampaikan hal yang sama terhadap saya, kurang lebih seperti itu. Pasal yang disangkakan pasal 29 Undang-Undang ITE. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya 4 tahun. Ini kan merupakan lanjutan dari laporan kita. Memang laporan tersebut nanti akan dibagi dalam beberapa tahap, dan ini salah satunya yang sudah kita konfirmasi dan memang telah didapatkan sih. Jadi kita akan sampaikan. Yang tadi seperti saya sampaikan bahwa memang ini kan sudah di luar batas yang dapat diterima ya, statement-statement yang disampaikan di dalam sosial media tersebut gitu. Jadi ini yang membuat baik itu Rizky, Lesti dan keluarga besar. Pesan saya kepada masyarakat, bijaklah dalam menggunakan sosial media, dan ingat, semua itu ada batasannya. Ajib banget. Aku kaget diajak. Katanya rasanya ajib. Dia yang ajib, saya yang digoyang ya. 2 kali keramas. Gede banget jadi pengantin. Wahai Kiki Saputri, mengapa Anda tidak belajar dari Vena Melinda dan Lesti Kejora? Salam jernih. Izin cetit videonya ya. Apa perlu, apa harus pamer kebucinan selebay itu? Resikonya besar loh, ingat, besar. Dan waspadalah, karena ketika rumah tanggamu bermasalah, apalagi seperti Lesti dan Vena Melinda, maka akan dihujat orang se-Nusantara. Siap mental nggak? Wahai para selebritis Indonesia, mbok ya pamerlah rasa kemanusiaanmu, sumbangsihmu kepada masyarakat. Jangan hanya kekayaan dan kebucinan. Salam inspirasi. Aku ngebahas soal Kiki aja. Kiki, ya itu yang aku bilang, saling jaga satu sama lain, saling menerima kekurangan. Karena pernikahan itu adalah awal kehidupan pernikahan yang dimana nggak ada sekolahnya ya, jadi harus belajar setiap hari, belajar untuk bisa menerima kekurangan pasangan hidup kita kan. Kalau kelebihan sih udah pasti diterima kan, tapi menerima kekurangan pasangan kita yang mungkin pada saat pacaran kita nggak tahu, tapi aku rasa mungkin ya mereka cocok lah. Kalau aku lihat sih sepertinya Kiki happy banget, dan sepertinya kelihatan mereka saling sayang, saling jatuh cinta ya. Semoga hopefully happy ever after lah. Dia itu cerita masa lalunya itu kan suram dalam arti kata punya mantan, tapi aku ngeliatnya dari si Marcel punya mantan tapi mantannya gay, punya mantan tapi matanya morotin. Tapi aku rasa sekarang mungkin Kiki lebih happy karena mempunyai apalagi sekarang udah mempunyai laki-laki
yang bertanggung jawab atas Kiki gitu, yang bisa menyenangkan Kiki, kasih surprise ke Kiki. Biasanya Kiki kasih surprise ke cowok, sekarang dia dikasih surprise ya kan. Ya itu udah waktunya lah gitu. Oke, harapan dan doaku semoga Kiki dan suami langgeng ya, terus happy terus ya. Kalau ada masalah kecil-kecil ya oke lah, nggak apa-apa, selesaikan dengan buat masalah itu jadi masalah yang besar dikecilkan, masalah kecil ditiadakan gitu. Jadi ya semoga bisa terus berjalan dan cepat dikaruniai momongan ya kan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.